Hai, halo para peserta pelatihan fasilitator pembelajaran digital. Hari ini saya Astrid akan menjelaskan tutorial Google Slides. Nah, apa sih itu Google Slides? Kemudian, kenapa kita harus pakai Google Slides dan lain sebagainya akan saya jelaskan nanti. Namun, Google Slides itu adalah sebenarnya aplikasi yang ditawarkan oleh penyedia Google ya. Jadi rekan-rekan di sini jika sudah memiliki akun Google ataupun Gmail itu udah gampang banget, tinggal kalian buka di halaman ini gitu ya. Nanti ada di kanan pojok atas itu ada Google Apps gitu ya, bisa kita klik Drive, bisa juga kita klik langsung di Docs, Sheets atau Slides. Nah ini bisa kita klik langsung di Slides. Nah Google Slides ini adalah aplikasi presentasi yang merupakan rangkaian dari Google Docs Editor. Dia itu berbasisnya web online, free gitu ya. Kemudian aplikasi ini juga bisa kita bisa buat bareng, kolaborasi, bikin apapun itu bersama-sama asalkan kita punya link yang sama dan bisa melakukan presentasi dan mengakses file itu di mana saja dan kapan saja. Gampang banget kan? Nah, ini adalah halaman awal Google Slides seperti itu. Seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa, misalnya kita sudah punya file Google Slides-nya, mau kita edit-edit gitu ya. Misalnya kita cek di drive kita. Bisa juga, ini ada dua cara ya. Langsung kita klik drive, kemudian masuk ke Slides. Atau kita masuk ke drive dulu, kemudian kita ada new tanda plus di pojok kiri atas. Tinggal kita klik, hampir sama gitu ya, nanti dia keluar sama Google Slides. Nah ini kemudian kita klik, ada dua pilihan, mau blank presentation atau dari template. Nah kita masuk ke sini aja ya. Mau blank presentation, jadi kita bikin tema desainnya sendiri, atau kita mau mencari yang sudah ada di sini gitu ya, sudah ada di sini tuh. Tinggal kita cari, mau kita pilih aja mau yang mana misalnya. Nah, mungkin kita masukin yang blank presentation dulu ya, buat contoh awalnya. Nah, seperti ini tampilannya. Oh ya, untuk alamat langsung situs Google Slides ini juga bisa langsung kita klik di slides.google.com itu ya. Nah, tapi kalau kita sudah sign in ataupun login di akun Gmail kita, dia udah otomatis gitu ya. Jadi sama aja stepnya, banyak step. Nah, di sini setelah kita memilih template blank presentation tadi, untuk membuat presentasi yang baru, kita juga bisa di sini di kanan ini ada themes ya. Kita bisa memilih sesuai keinginan dan kebutuhan dan juga selera masing-masing. Di sini juga sudah disediakan oleh Google Slides gitu ya. Nah, seperti ini. Mungkin kita bisa pilih yang mana yang diinginkan, silahkan. Misalnya saya akan ambil contohnya satu gitu ya. Kita ambil yang ini deh. Kita pilih. Nah, seperti ini tampilannya nih kalau kita menggunakan desain themes dari Google Slides. Ini free gitu ya. Sudah tersedia dan bagus-bagus kok desainnya. Kalau kita klik enter di sini, nah dia udah muncul ya template-nya, udah sampai ke bawah tuh udah ada template-nya masing-masing. Nah, gimana kalau misalnya kita mau yang blank aja? Nah, ini blank seperti ini ya. Kita bisa langsung tambahkan judul, misalnya halaman pertama gitu ya. Ini buat contoh aja. Kasih nama gitu ya, tentu saja. Ini bisa kita ganti-ganti fontnya, bisa Arial, Roboto, dan lain sebagainya. Tergantung mau yang mana. Kalau mau dipilih, tinggal kita klik aja. Misalnya seperti ini, kita drag dulu. Kita
drag dulu, kemudian tinggal kita ganti, dia akan berubah gitu ya, atau mungkin seperti ini gitu ya. Untuk ukuran font di atas ini juga bisa dikurangin, bisa dikecilin gitu ya. Kita plus dia makin besar, kita minus, kita klik min gitu ya, dia makin kecil. Di sini juga sudah ada fitur-fitur banyak sekali. Di sini ada file, edit, view, insert, format, slide, arrange, dan lain sebagainya. Ini kalau mau gampangnya nih langsung kita ganti nama filenya di atas, pojok kiri atas juga bisa di sini ya, misalnya. Nah, ini langsung kita ketik-ketik juga bisa. Ini udah langsung otomatis tersimpan di drive. Nah, fitur-fiturnya itu apa saja? File itu hampir sama ya, bisa new presentation, open, kemudian import slides, bikin kopian dari slides ini, kita email langsung, kita download. Downloadnya bisa jadi PPTX, Microsoft PowerPoint, atau mau jadi PDF, dan lain sebagainya ya, banyak pilihan di sini. Untuk edit, copy paste gitu ya, duplikat dan lain sebagainya. Untuk view, bisa kita show ruler, atau guide, snap, dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Ini adalah fitur yang sangat-sangat bermanfaat di Google Slides. Ini adalah kita bisa insert foto, image gitu ya, dari Google-nya langsung. Jadi itu gampang banget caranya. Misalnya kita masukin halaman baru gitu ya, kita enter tuh ya, kemudian kita insert image gitu ya, insert image, kemudian kita search the web. Nah, itu tabel udah langsung Google. Tinggal misalnya kita mau pilih presentation, coba ya, kita ambil satu gambar gitu ya, kita klik, kemudian kita insertnya juga bisa beberapa gambar langsung gitu ya, tapi kalau mau satu aja buat contoh, kita klik insert. Nah, dia udah otomatis masuk ke dalam sini gitu ya, gampang banget ya, very easy, seperti itu rekan-rekan. Nah, kemudian kalau kita punya gambar, kemudian mau kita copy paste ke slide selanjutnya apa sebelumnya gitu ya, tinggal kita klik kanan, kita cut aja, kemudian kita masuk ke slide yang kita mau masukin gambarnya, kita klik kanan lagi, kita paste. Nah, udah ada di gambarnya. Gampang banget ya rekan-rekan ya. Ini misalnya kita majuin lagi, tinggal desain warnanya gitu ya, sesuai selera, misalnya seperti ini. Kemudian selain kita bisa menambahkan, mengedit teks, gambar, ataupun video dalam presentasi, kita juga bisa menghapus, mengatur slide, menambahkan animasi, dan sebagainya. Kalau ngapus gampang ya, tinggal di delete aja di keyboard kita. Kemudian ini tinggal control copy aja ya, atau paste, sama seperti Microsoft Office PowerPoint. Kemudian kita juga bisa mengganti warna tulisan dan juga latar belakang. Misalnya warna tulisan ini mau kita ganti nggak jadi hitam, tadi kan kita sudah ganti fontnya ya, kita mungkin mau ganti warnanya menjadi warna yang lain, tinggal kita klik text color gitu ya, mungkin kita ganti misalnya, nah itu udah jadi merah gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk menambahkan slide baru, selain kita langsung enter, kita juga bisa masuk ke atas, ada slide, kemudian langsung new slide. Kalau mau diduplicate, kemudian kita masuk ke slide, duplicate slide ya, jadi ada slide-nya terduplikasi. Kita hapus, tinggal kita hapus saja. Ini kita nulis biasa yang ngetik ya. Ini juga untuk fitur-fitur yang lainnya itu hampir sama ya, seperti PowerPoint, bisa kita bold, kita italic, kita underline, dan lain sebagainya. Selanjutnya
kita juga bisa menambahkan video. Insert lagi, kemudian masukin video. Nah, kita juga bisa masukin link dari YouTube langsung ya, atau memasukkan file kita punya video gitu ya di namanya di drive kita, mau kita masukin gitu ya, bisa gitu ya. Misalnya saya mau masukin ini gitu ya, buat contoh ya, dia akan otomatis masuk ke sini. Ini juga bisa kita atur gambarnya seberapa besar, itu kita bisa atur misalnya seperti ini. Kemudian kita masukin lagi slide, new slide. Kalau masukin dari YouTube gimana? Nah, gampang juga, sama, kita klik insert video. Ini kita return from Google Drive. Kita masukin YouTube misalnya. Misalnya kita klik presentasi gitu ya. Teknik presentasi yang memikat misalnya seperti itu. Kemudian kita select, kita pilih. Dia sudah otomatis ada di sini. Misalnya ya. Seperti itu. Kemudian selain kita bisa menambahkan image, foto ataupun video, gambar, kita juga bisa menambahkan efek gerakan di tampilan slide saat kita mau presentasi. Caranya gimana? Jadi misalnya di view ini kita bisa masukin motion gitu ya, motion. Nah, ini nih di kanan dia akan muncul ya. Ada slide transition, ada none, ada object animation nih karena belum saya gunakan gitu ya. Jadi kita bisa pilih slide transitionnya, mau dissolve, misalnya mau fade atau mau slide from right gitu ya. Ini juga kecepatannya, speednya bisa kita rubah, medium, slow atau fast. Mungkin medium. Kita misalnya kita apply atau kita play dulu seperti apa tampilannya. Nah, seperti itu. Jadi ada pergerakan ya untuk selalu kita merubah slide selanjutnya. Kemudian di sini selain merubah slide transitionnya, objeknya juga bisa kita kasih animasi gitu ya, sama seperti PowerPoint gitu ya. Di sini kita bisa pilih, kita select gambarnya, kemudian object animation ini kita klik add animation. Nah, kemudian bisa kita fade in, on click pas kita ngeklik dia muncul. After previous, jadi misalnya tulisannya, judulnya muncul dulu, kemudian muncul gambarnya, atau with previous. Jadi tulisan Smart Presentation muncul, kemudian gambar juga muncul, seperti itu. Nah, ini misalnya kita masukin with previous ya. Kemudian kita play coba. Nah, seperti itu tampilannya. Ya, kemudian kita tinggal close saja. Apalagi ya, kemudian apalagi di sini selanjutnya. Yang paling penting di awal sudah saya jelaskan, untuk Google Slides itu yang penting adalah kita bisa kolaborasi, kita bisa membuat presentasinya atau membuat slides bersama-sama dengan orang lain, asal kita share link Google Slides ini ke orang lain. Caranya gimana? Berbagi dan berkolaborasi bersama orang lain itu, di pojok kanan atas itu ada tanda kunci dan ada tulisan share gitu ya, atau bagikan kalau dalam versi bahasa Indonesia. Ini tinggal kita klik. Kalau yang ada tanda kunci berarti itu private, cuma kita saja yang bisa melihat gitu ya. Tapi kalau kita buka, orang lain bisa melihat. Bagaimana caranya? Ada dua cara. Pertama, kita bisa langsung masukin email people, orang yang akan kita masukkan supaya siapa saja yang bisa melihat. Atau kita bisa langsung masukin get link. Get link ini bisa kita rubah change to anyone with the link. Jadi semua orang yang punya link ini misalnya bisa hanya melihat saja, bisa komen, atau yang terakhir bisa ngedit bareng gitu ya, editor.
Nah, kalau kita mau kolaborasi bersama, bekerja bersama untuk membuat presentasi bersama, kita bisa masukin editor. Kemudian kita copy linknya dan tinggal kita bagikan link Google Slides ini mungkin via WhatsApp, Telegram, ataupun via email ke orang lain. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Google Slides, sangat mudah. Nah, jangan lupa dicoba gitu ya. Nanti kita akan lanjut di part kedua. Thank you.